أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'al huda ila yaumil ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mabadi'il mutajwid, yakni pada poin yang ketiga, ats-tsamrah atau manfaat mempelajari ilmu tajwid. Apa saja manfaat dari mempelajari ilmu tajwid? Maka sesungguhnya manfaat mempelajari ilmu tajwid jelas sangat banyak dan besar. Apabila kita gali dengan sangat dalam, maka kita pasti akan mendapatkan ujung yang tidak terhingga. Sehingga tidak mungkin ya kita bisa menuliskannya atau menyampaikannya satu demi satu. Adapun beberapa manfaat dan tujuan utama dalam mempelajari tajwid yang sering sekali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ataupun disebutkan oleh guru-guru kami dalam daurah-daurahnya, setidaknya adalah yang pertama, menjaga lidah dari lahan ketika membaca Al-Quran. Dan ini merupakan manfaat dan tujuan yang paling pertama dan utama. Karena hakikat tujuan yang ingin dicapai dari tajwid adalah melafalkan kalimat-kalimat Qur'aniyah dengan fasih dan mutqin. Kalimat yang tanpa lahan di dalamnya. Yakni kalimat yang dikeluarkan tepat dari makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya, lunak, lembut dalam mengucapkannya, kemudian tidak berlebihan atau melampaui batas, serta konsisten dalam mengamalkan hukum-hukumnya. Dan lafal ini atau kalimat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Muqaddimah Jazariyah ketika membahas bab tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafzu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi matakallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Kurang lebih itulah kenapa kemudian kita mesti mempelajari tajwid ya. Manfaat yang paling pertama dan utama yakni menjaga lidah kita agar terhindar dari lahan, baik itu lahan yang khafi, lebih-lebih lahan yang jali. Karena menghindarkan diri dari lahan jali adalah kewajiban, dan menghindarkan diri dari hal yang khafi adalah sunnah. Jadi dua-duanya merupakan kebaikan bagi seorang muslim. Manfaat yang kedua adalah menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna merupakan salah satu bentuk cara menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kenapa kok kita mesti mempelajari tajwid? Li'annahu, karena sesungguhnya tajwid itu bihi al-ilahu anzala. Karena demikianlah Al-Quran ini diturunkan dengan bersamaan dengan tajwidnya. Karena yang namanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi ini, itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk bacaan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian bacaan tersebut diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada seluruh manusia. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita dari Allah, dari Nabi, ya, sampai kepada kita melalui perantara para ulama. Semuanya menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan cara baca yang fasih, dengan tajwid, dengan tahsin, dengan variasi qiraatnya tentu saja, ya berdasarkan penelitian para ulama. Jadi bukan sekadar mewariskan mushaf kepada muridnya. Jadi seorang guru Al-Quran itu bukan sekadar mewariskan mushaf pada muridnya, bukan juga sekadar hanya memberitahu lafal-lafalnya, namun juga cara membaca yang detail dari sisi hukum-hukum tajwidnya,
ikhfa, izhar, idgham, iqlab, kemudian mad. Bahkan juga ada beberapa intonasi yang juga diajarkan, kemudian waqaf dan ibtida dan lain sebagainya. Karenanya seseorang yang melalaikan tajwid ketika membaca Al-Quran, maka artinya ia sedang mengabaikan keaslian dan kemurnian Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu Ibnun Nazim, putranya Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan dalam Hawashil Mufhimah, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka berarti kita mesti membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang paling fasih. Baik itu yang berkaitan dengan makna ataupun yang berkaitan dengan tahsiniyah. Maka kita harus mentajwidkan Al-Quran dengan sempurna. Dan siapa saja yang tidak mentajwidkan Al-Quran dengan sempurna, maka sebetulnya sama saja dia sedang membaca Al-Quran tidak dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, yakni untuk membedakan Al-Quran dengan kitab selainnya. Al-Quran merupakan kalamullah, bukan kalamnya makhluk. Maka terdapat adab tersendiri yang berbeda, yang mulia untuk membedakannya dengan kalam makhluk. Dari si apa misalnya? Misalnya dari sisi cara membaca dengan menyempurnakan kefasihan pelafalan dan membaguskan suaranya. Di mana ketika kita membaca kalam makhluk, tidak ada kemestian untuk menyempurnakan pelafalan. Jangankan kalam manusia biasa seperti kita. Kalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yakni hadis, tidak ada kemestian untuk mentajwidkannya secara sempurna, berbeda dengan Al-Quran. Ketika kita mengutip ayat Al-Quran, misalnya dalam ceramah atau kultum atau khutbah, maka usahakan untuk tetap mempertahankan tajwidnya agar membedakan antara kalamullah dengan kalam makhluk. Misalnya kita sedang berbicara, kemudian kita mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da na'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada perbedaan di sana. Beda misalnya ketika kita membaca hadis, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Tidak perlu kemudian kita katakan innamal a'malu binniyat. Tidak perlu seperti itu. Di sini ada perbedaan. Ya. Untuk apa? Dalam rangka memuliakan dan menghormati Al-Quran. Ketika dia dibaca, mesti dimuliakan. Mesti dibedakan dengan makhluk. Ketika kalamullah ditulis pada sebuah mushaf, kertas yang asalnya biasa saja. Mushaf itu kan lembaran-lembaran kertas. Dan kertas ini ketika belum dituliskan lafal-lafal Al-Quran, sama dengan kertas-kertas yang lain tidak bermakna. Namun ketika di dalamnya ditulis Al-Quran, di atasnya ditulis ayat-ayat Al-Quran, maka kertas ini pun menjadi mulia. Disebabkan tertera di atasnya ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kertas ini mesti dimuliakan, tidak boleh diletakkan di lantai, sejajar dengan kaki. Kalau kita angkat, maka kita angkat dengan penuh kehormatan, dengan penuh kecintaan. Dan tidak boleh menghinakannya. Ya. Kalau memang sudah tidak digunakan, maka dikubur atau dibakar. Begitu. Lain halnya dengan kertas-kertas biasa. Lain halnya dengan kertas-kertas biasa. Kita beli kertas, kemudian kita coret-coret, kita gambar, maka mau disobek-sobek, mau dibuang tempat sampah, itu tidak menjadi masalah. Namun ketika sudah tertulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran, maka kertas tersebut menjadi mulia. Dan kita mesti memuliakannya. Ya. Jadi, yang namanya kalamullah mesti diperlakukan berbeda. Maka demikian pula ketika kita mengutip, membaca, mentilawahinya, menghafalkannya, maka mesti dengan penuh kehusyuan, dengan penuh tadabbur, dengan penuh pemuliaan dan penghormatan atasnya. Begitu. Dan tentu saja lebih-lebih ketika kita berada dalam majlis talaqqi atau majlisul ada istilahnya, ya. Ketika mengambil riwayah, maka jelas harus lebih tegas lagi, harus lebih hati-hati lagi dalam membacakan ayat demi ayat Al-Quran.
Kemudian yang keempat adalah memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tamhid fi ilmi tajwid, bahwa apabila lafal-lafal Al-Quran ini dibaca dengan cara terbaik, dengan bahasa yang paling fasih, pelafalan pengucapan yang paling manis, maka pasti Al-Quran akan menyentuh hati dan membuat jiwa mudah dalam menerimanya. Mudah dalam menerimanya. Sehingga dapat menambah kenikmatan dan kebaikan ibadah kita. Dibandingkan apabila Al-Quran dibaca tidak dengan cara tersebut. Namun tentu saja hal ini mungkin akan berlaku hanya bagi orang-orang yang memahami bahasa Arab ya. Karena kalau yang tidak memahami bahasa Arab, apakah Al-Quran ini dibaca dengan fasih atau Al-Quran ini dibaca dengan tidak fasih, berantakan sekalipun, buat orang yang tidak paham bahasa Arab mungkin pengaruhnya sedikit. Walaupun ada, namun sedikit. Karena kebanyakan orang-orang awam, ketika menyimak Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, maka mereka terlalu fokus pada irama, pada lagu, bukan pada isi yang diragukan. Bukan pada isi yang dibacanya. Bukan pada lafal atau kalam Al-Quran itu sendiri. Ketika orang-orang awam mendengarkan Al-Quran, maka mereka akan menangis pada saat iramanya sedih. Mereka akan khusyuk pada saat iramanya sendu. Ya. Iramanya memang membawa kepada kekhusyuan. Tidak peduli isi lafal ayatnya yang dibaca adalah ayat apa. Ini orang-orang awam. Maka bagi kita yang sudah mulai mempelajari tajwid, apalagi para pengajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para muhafidh-muhafidhah, para musyrif-musyrifah, atau misalnya para mudir ma'had Al-Quran, maka jelas tadabburnya bukan lagi tadabbur irama. Tadabburnya bukan lagi tadabbur lagu. Karena kalau demikian, apa bedanya dengan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu Malaysia gitu yang sedih begitu ya. Atau misalnya mendengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu K-pop yang mungkin iramanya itu membuat orang menangis begitu kan. Apa bedanya? Apa bedanya kalau seperti itu? Kalau kita hanya fokus pada iramanya, kalau kita hanya fokus pada lagunya, apa yang membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran? Maka yang membedakan adalah isinya. Yang membedakan adalah ayatnya. Oleh karena itu sebagai seorang pembelajar tajwid, apalagi para pengajar tajwid, tingkat tadabbur kita mesti naik level. Kalau buat orang-orang awam ya tidak apa-apa kalau masih fokus kepada iramanya. Namanya juga orang awam. Namun bagi para pembelajar, para penuntut ilmu harus naik level. Kita mentadabburi Al-Quran bukan mentadabburi irama Al-Quran. Kita mentadabburi ayat kandungan Al-Quran bukan sedang menikmati lagu-lagu Al-Quran. Maka dari itu jelas kita mesti naik level. Kita memperhatikan bacaannya. Kita memperhatikan huruf demi hurufnya. Kita memperhatikan kata demi katanya. Dan tentu saja semua ini tidak akan tercapai kecuali apabila kita mulai mempelajari bahasa Arab. Lalu kemudian menerapkan bahasa yang paling fasih ketika membaca Al-Quran. Maka tingkat tadabbur tersebut akan tercapai. Dan bagi orang yang telah mencapai, bagi orang yang telah sampai pada level tersebut, mendengar ya, orang yang rusak bacaannya jelas tidak sama dengan mendengar seseorang yang fasih bacaannya. Karena pada saat seseorang fokus pada huruf, kata, kalimat, dan ayat-ayat Al-Quran, ia ketika mendengar orang yang fasih bacaannya, pasti akan sanggup untuk menyelami samudra ilmu yang didapatkan dari menyimak Al-Quran tersebut. Adapun manakala ia mendengar bacaan yang tidak fasih, apalagi berantakan rusak bacaannya, jangankan untuk mentadabburinya. Jangankan untuk mentadabburinya. Ya. Untuk
mengartikannya saja mungkin tidak bisa. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Kok dibaca seperti ini? Kita saja kalau mendengarkan orang lagi ceramah gitu ya, dalam bahasa Indonesia, jangankan untuk menerima ceramah dan perkataan tersebut, bahkan mungkin kita akan menertawakannya ketika banyak lafal-lafal yang disampaikannya itu keliru, tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita paham bahasa Indonesia. Jadi, ketika kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quran dengan tepat, dengan benar, dengan cara yang bukan dengan caranya orang-orang awam, tapi dengan caranya orang-orang berilmu, maka salah satu cara untuk memperkuatnya adalah dengan membaca Al-Quran secara fasih sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga kaidah-kaidah tajwid. Kemudian yang kelima adalah menambah semangat dalam beramal. Sebagaimana bacaan Al-Quran yang fasih dan teratur, yang rapih akan menggugah jiwa dan memperkuat tadabbur, maka tentu bacaan yang bagus juga akan menambah semangat dalam beramal. Sehingga seseorang yang menyimak bacaan fasih itu akan sanggup berlama-lama dalam menyimak bacaan Al-Quran, atau kemudian menikmati salat tarawih dengan bacaan yang panjang, dan dengan jumlah rakaat yang tidak minimalis. Kadang-kadang kita kalau lagi tarawih itu pengennya minimalis. Sudah inginnya 8 rakaat, singkat pula pengennya. Jarang yang sholat itu pengen 20 rakaat dengan lambat dan santai seperti di Masjidil Haram. Jarang orang yang mau seperti itu. Ada yang pengen santai tapi rakaatnya pengennya 8. Ada yang pengen 20 tapi pengennya ngebut. Padahal sholat tarawih itu dinilai bukan dari sisi jumlah rakaatnya, namun dilihat dari sisi bagaimana kemudian dia bisa mempersembahkan malam terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling baik adalah jumlah rakaatnya banyak dan juga bacaannya panjang-panjang. Kalau tidak bisa menggabungkan keduanya, maka bacaannya panjang-panjang walaupun rakaatnya sedikit. Ya. Walaupun rakaatnya sedikit. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu kalau sholat malam tidak banyak. Kadang bahkan beliau hanya witir saja 1 rakaat. Sebagaimana disebutkan di dalam sirah dan juga kitab-kitab yang membahas hal ini. Bahwa di antara sahabat yang sanggup mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di dalam sholatnya adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran juga menyebutkan hal ini. Jadi dikisahkan bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu an itu kalau sholat malam hanya 1 rakaat, cukup 1 rakaat, witir saja. Beliau memulai dengan Alif Lam Mim setelah Al-Fatihah dan tidak ruku' kecuali ketika sampai pada ayat Minal Jinnati wan Nas. Dan tidak ruku' ketika sampai pada ayat apa? Ayat terakhir dari surah terakhir Al-Quran. Ayat terakhir dari surah terakhir Al-Quran. Dan seseorang yang terbiasa menyimak bacaan Al-Quran yang fasih, misalnya ketika sholat tarawih tadi, mungkin tidak akan bisa merasakan hal yang sama dibandingkan dengan orang yang kemudian ketika imamnya itu membaca dengan bacaan yang penuh lahan, maka dia pasti akan hilang semangat untuk beribadahnya. Bisa jadi seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa imam yang terjatuh pada lahan jali yang sampai merusak makna, ini tidak sah menjadi imam bagi makmum yang bisa membaca Al-Quran dengan tepat atau yang sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan benar tanpa merusak makna. Artinya keberadaan imam yang tidak layak, keberadaan imam yang bacaan Al-Qur'annya ini merusak makna, maka membuat orang-orang tidak bisa beribadah berjamaah di masjid tersebut.
Artinya ini akan menghalangi seorang dari ibadah. Hilang semangat dalam beramal. Begitu. Sehingga hal ini tentu saja akan membuat kaum muslimin menjadi kehilangan tempat untuk meningkatkan kapasitas ibadah mereka. Lain halnya kalau imam yang dipilih adalah imam yang baik, imam yang bagus bacaannya. Bahkan orang-orang awam sekalipun ketika imam yang bagus bacaannya terpilih menjadi imam tetap, kemudian ada sebagian orang awam yang mendengar bacaan tersebut, bisa jadi yang tadinya tidak memiliki niat untuk pergi ke masjid, menjadi memiliki niat, akhirnya menjadi memilih untuk pergi ke masjid disebabkan bacaan imamnya yang sanggup menyentuh hati dan jiwanya. Karena sekali lagi, ya, sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, bacaan yang bagus, yang tepat, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan kaidah tajwid, itu akan menyentuh jiwa manusia. Akan membuat orang bisa tergerak hati dan jiwanya. Ya walaupun akan lebih terasa bagi orang yang faham bahasa Arab. Tapi bagi orang-orang awam sekalipun insya Allah bisa. Jangankan orang awam yang beragama Islam, ya. Bahkan orang-orang kafir sekalipun ketika mendengar bacaan Al-Quran yang benar, yang bagus, maka insya Allah dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah. Maka ketika dia dibaca dengan cara yang benar, sesuai dengan Nabi yang sesuai dengan yang Nabi ajarkan dan juga para sahabat sampaikan pada kita, ya, melalui perantara para ulama, maka insya Allah dia akan memberikan efek yang sangat positif bagi manusia, bagi jiwa kita semuanya. Dan poin yang terakhir yang merupakan manfaat mempelajari tajwid adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama telah sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan benar tanpa merusak lafaz, tanpa mengubah makna, mengubah lafaz atau merusak makna, hukumnya adalah wajib untuk dilakukan oleh setiap pembaca Al-Quran. Lebih-lebih adalah surah Al-Fatihah di dalam salat, karena mengubah atau merusak makna, mengubah lafaz atau merusak makna dalam suratul Fatihah di dalam salat dapat berpotensi membuat salat kita ini tidak sah. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama, 3 mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan juga Syafi'iyah, ya bahkan juga sebagian Hanafiyah, mengatakan dan berpendapat bahwa suratul Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Di mana rukun ini wajib ditegakkan untuk menegakkan salat. Apabila salah satu rukun runtuh, maka runtuhlah bangunan salat. Dan tentu saja hal ini menjadi sangat ditekankan bagi para pengajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para imam, para da'i, para mubaligh. Jangan sampai para da'i, para mubaligh itu bagus dalam mengolah kata, memilih diksi bahasa Indonesia. Ketika ceramah mereka berapi-api, sanggup membuat jiwa tergugah, begitu kan? Akan tetapi ketika kemudian menjadi imam, malah bacaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Bahkan cenderung mengubah lafal dan juga merusak makna. Ini jelas bencana. Jangan sampai para da'i mengedepankan retorika namun melupakan Al-Quran. Belajar retorika bagus, memilih diksi terbaik itu adalah kebaikan. Namun jangan lupa bekal utama para da'i dan mubaligh adalah Al-Quran. Dan bagaimana kemudian Al-Quran bisa menjadi bekal utama kalau ia belum bisa dibaca sesuai dengan cara baca yang tepat, sebagaimana diajarkan oleh para ulama kepada kita sekalian. Maka mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar yang jauh dari lahan, jelas akan mendapatkan limpahan kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut adalah bagian dari menjaga syiar-syiar Islam dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga misalnya mengatakan, innallaha yuhibbu ayyaqra'al Qur'an kama unzil, bahwa Allah ini cinta banget kalau Al-Quran dibaca sebagaimana ketika pertama kali dia diturunkan. Wallahu ta'ala a'lam.
اللسان فوق ثم الكاف